Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Shalom adik-adik, sekali lagi Kak Fani mau sapa shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh puji Tuhan, semuanya luar biasa ya. Walaupun kita nggak di satu tempat yang sama, tapi Tuhan yang menyatukan setiap hati kita. Semuanya bersuka cita ya pasti hari ini. Haleluya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan bersama-sama ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri.
Adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas kebaikan-Mu dan berkat-Mu. Sampai hari ini kami boleh ada di tempat kami masing-masing. Sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu online kami. Kiranya Engkau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang memberkati semuanya, Engkau yang menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa yang mau belajar taat sama Tuhan Yesus? Pasti semuanya mau belajar taat ya. Nah taat itu nggak mudah, tapi kalau kita lakuinnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, taat menjadi lebih mudah karena Tuhan memampukan setiap kita untuk bisa taat sama Dia. Nah, taat itu bentuknya ada banyak ya. Semisal kayak kita sekolah minggu online, semuanya duduk yang manis, mendengarkan dengan baik, memuji Tuhan, dan gak main sendiri, gak sibuk sendiri. Nah, taat juga harus dilakukan setiap saat, gak cuma kalau kita pengen aja. Kita mau belajar satu lagu baru, judulnya Aku Mau Taat. Semuanya bergerak bersama-sama Kak Fani ya. Mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Aku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat Yesus, ku mau taat Yesus setiap hari. Sekali lagi, ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Adik-adik, kalau kita mau belajar taat sama Tuhan Yesus, pasti akan menyenangkan hati Tuhan ya. Nah kalau Tuhan senang, Tuhan pasti makin sayang sama kita, makin cinta sama kita, makin berkati kita. Siapa yang mau disayang sama Tuhan Yesus? Ya kita mau nyanyi sama-sama, sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan telinga kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk boleh firman Tuhan masuk ke dalam hati kita.
Kamu sudah makan, Van? Udah, Ma. Tugas sekolahmu sudah kamu buat belum? Udah, Ma. Sudah selesai semua? Udah. Mana tugas sekolahmu? Ini, Ma. Sudah selesai? Hmm. Hmm. Ayo, kok terus ya? Ayo jujur sama mama. Bu guru bilang loh, WA mama loh, ada tugas Fani yang belum diupload. Belum selesai, Ma, ternyata. Belum ngerjain. Nah, tadi kamu ngapain? Mama lihat main HP ya? Ma, bosen sih, Ma, belajar terus. Tadi kan bu guru WA mama, tugasmu belum selesai. Harusnya Fani ngapain? Ngerjain tugas. Sudah belum? Belum selesai kan? Nah, yang pertama tugas Fani harus menyelesaikan tugas dulu, baru nanti main game. Boleh main game, tetapi tugasnya harus diselesaikan semua. Ada yang susah tugasnya. Iya sih, Ma, ada yang susah. Yang Makanya mana? aku males ngerjain. Yang mana? Yuk kita buat bersama-sama supaya nilaimu nggak kosong. Kan bentar lagi rapotan. Iya. Kalau nanti nggak ada nilainya, mau nggak naik kelas. Nggak mau lah, Ma. Malu aku nggak Nah. naik kelas. Makanya yuk kita buat tugasnya. Mana yang belum selesai? Ini, Ma. Yang ini. Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Bu Yanti. Nah, hari ini kita sebelum mendengarkan firman tentang Ishak, seorang yang taat akan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Kita siapkan hati kita undang Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Kita siapkan telinga kita dan sikap berdoa yang baik serta sikap mendengarkan atau menyaksikan akan kebenaran firman Tuhan. Yuk, sudah siap semua anak-anak? Tangan dilipat. Yuk kita berdoa. Boleh ditirukan dan anak-anak siap sikap berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami, teman-teman sekolah minggu kami, guru-guru kami dan orang tua kami, untuk kami beribadah online dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Mari Tuhan masuk urapi akan hati kami, telinga kami, supaya kami siap mendengar firman-Mu, kami siap melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa, dan kami boleh bersama-sama mendengar, menyaksikan akan firman-Mu tentang Ishak yang taat akan Engkau. Berkati kami semua, acara sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Halo anak-anak, kita bersama-sama akan menyaksikan akan kesaksian hidup dari tokoh Alkitab, yaitu Bapak Ishak dan keluarganya yang taat, patuh akan Tuhan, seperti bapaknya Abraham yang patuh akan Tuhan. Dan taat itu sangat menyenangkan loh anak-anak. Yuk kita saksikan dan kita menikmati firman Tuhan. Anak-anak, suatu hari
di tanah Negeb, di mana Bapak Ishak tinggal di sana beserta seluruh keluarganya, terjadi kelaparan hebat. Mereka tidak memiliki makanan, bahkan banyak binatang yang pada mati. Oleh sebab itu, Bapak Ishak berpikir, aku harus keluar dari tanah Negeb. Aku harus mencari negeri yang makmur. Nah, Bapak Ishak berpikir, apakah aku akan ke Mesir ya? Di saat Bapak Ishak berpikir, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Tuhan berkata, pergilah ke tanah Gerar, negeri orang Filistin. Janganlah kamu pergi ke Mesir. Dan apa yang diperbuat Bapak Ishak? Karena Bapak Ishak adalah orang yang taat, hamba yang taat, maka Bapak Ishak memutuskan untuk pergi ke Gerar. Nah, di sana dia beserta seluruh keluarga, hamba-hambanya, ternaknya, dan semua yang bisa dibawa ke negeri Gerar dibawanya. Dia berbondong-bondong menuju ke negeri Gerar. Dia tinggal di Gerar sebagai seorang asing. Negeri Gerar ini adalah negerinya orang Filistin. Dan Tuhan berkata, Dia akan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan akan memberikan seluruh negeri kepada Ishak. Karena janji Tuhan itu, maka Ishak pergi ke Gerar. Bahkan Tuhan berjanji juga kepada Ishak bahwa keturunan Ishak akan banyak seperti bintang di langit. Oh, ayo, anak-anak bisa menghitung bintang di langit? Gak bisa ya, karena saking banyaknya. Nah, Bumul pun juga gak bisa. Keturunan yang sangat banyak. Itu janji Tuhan yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan menyertai Ishak dan memberikan seluruh negeri kepada Ishak. Wow, hebat sekali. Tidak itu lagi, tidak hanya itu. Ada lagi, yaitu di mana Ishak berada, maka semua bangsa di bumi akan diberkati Tuhan. Wah, hebat sekali. Wah, coba kamu bayangkan. Janji Tuhan tidak main-main. Tetapi syaratnya Ishak harus taat akan firman Tuhan. Dan memang Ishak adalah seorang yang taat seperti bapaknya Abraham, yang juga taat kepada Tuhan. Ingat, ada berapa janji Tuhan? Ada 3. Keturunannya akan banyak seperti bintang di langit. Dan yang kedua, Tuhan akan menyertai Ishak dan memberkati Ishak. Yang ketiga, dimanapun Ishak berada, semua bangsa yang ada di bumi di mana Ishak berada akan diberkati Tuhan. Wow,
berkat yang luar biasa. Anak-anak mau seperti Ishak? Maka Ishak pergi ke Gerar dan berdiam di tanah Gerar. Tetapi syaratnya taat kepada Tuhan. Seperti teladan Bapak Abraham kepada Ishak, Ishak pun beserta seluruh keluarganya dan hamba-hambanya adalah seorang hamba yang sangat taat kepada Tuhan. Nah, bukan hanya itu saja anak-anak. Buah dari ketaatan Ishak, maka segala yang ditanami karena pemeliharaan Tuhan, Ishak memiliki upah. Upahnya apa? Ternyata hasil panennya berlipat kali ganda. Yaitu kira-kira berapa? Ya, betul. 100 kali lipat. Wow, berarti apa yang diperoleh Ishak? Wow, berkat yang luar biasa. Mau diberkati seperti Ishak ini, berkatnya, panenannya bisa 100 kali lipat. Nah, Bu Yanti pun mau, semua pasti mau. Karena pastinya dengan panen yang 100 kali lipat, Ishak menjadi orang yang sangat kaya raya. Hamba-hambanya pun pasti senang, pasti juga diberkati. Juga dengan seluruh keluarganya. Bahkan tadi apa janji Tuhan? Orang-orang di sekitarnya pun akan diberkati Tuhan dan dipelihara Tuhan. Nah, inilah kisah hidup Ishak yang patut kita teladani. Seperti tadi Kakak Fani lalai membuat tugas. Tetapi setelah diingatkan oleh mamanya, Fani mau taat kepada mamanya dan mau mengerjakan tugas lagi. Ayo, siapa yang sering seperti itu? Ingat akan kisah Ishak. Seorang yang taat akan diberkati berlipat-lipat, bahkan 100 kali lipat. Dimanapun dia berada juga akan disertai dan dipelihara Tuhan. Keturunannya pun juga banyak. Ya. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan hati kepada kita semua, kepada anak-anak semua, memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, inilah kisah Ishak yang taat akan Tuhan dan hasilnya sangat menyenangkan. Senang enggak kalau diberkati beratus kali lipat, 100 kali lipat bahkan? Senang kan? Yuk, kita contoh Ishak. Nah, anak-anak sudah menyaksikan, setelah kita menyaksikan kisah Ishak, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak? Ayo, siapa yang mau taat seperti Ishak? Tapi sebelum itu, Bu Yanti tanya, apa sih taat itu? Taat artinya patuh. Taat artinya tunduk. Taat artinya melakukan perintah Tuhan tanpa menawar-nawar. Jadi langsung dikerjakan. Itulah taat. Berarti anak yang taat adalah anak yang patuh,
anak yang melakukan, anak yang tunduk. Taatnya kepada siapa? Satu, kepada firman Tuhan atau Alkitab. Kita baca Alkitab setiap hari ya. Yang kedua, kepada siapa lagi? Oh, orang tua ya. Kepada orang tua. Ayo, siapa lagi? Ada yang bisa? Taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru. Oke, kepada guru. Ada lagi loh, taat kepada pemerintah. Nah, semuanya kita lakukan dengan sukacita sehingga kita bisa melakukan segala peraturan dengan baik. Nah, anak-anak, ingat hasilnya Ishak tadi apa? 100 kali lipat. Keturunannya seperti bintang. Dimanapun, kemanapun, dipelihara dan disertai oleh Tuhan. Mau? Senang enggak kalau seperti itu? Seperti Ishak? Sungguh sangat menyenangkan. Bu Yanti pun mau seperti itu. Yuk, kalau mau seperti itu, ayo kita menjadi anak yang taat. Dan ingat, tokoh Ishak yang taat kepada Tuhan. Oke? Nah, setelah kita mendengarkan firman, sudah masuk dalam hati kita bertekad menjadi anak yang taat. Oleh sebab itu, mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa, minta supaya Tuhan menaruh hati yang taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman-Mu tentang hamba-Mu Ishak yang sangat taat, seperti juga Bapak Abraham yang taat kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami, anak-anak-Mu, hamba-Mu semua, ingin memiliki hati yang taat. Mari Tuhan, masuklah dalam hati kami. Berikan kami hati yang taat. Berikan hati yang patuh dan tunduk kepadamu. Sehingga kami semua menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa melakukan untuk menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini diambil di dalam Yehezkiel 36 ayat 26b. Yehezkiel 36 ayat 26b. Demikian bunyinya. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Diulang ya ayat hafalannya. Yehezkiel 36 ayat 26b. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
tibalah saatnya untuk doa syafaat. Doa syafaat ini kita berdoa untuk negara kita, untuk pandemi, untuk orang tua, pekerjaannya supaya diberkati, untuk tugas-tugas online anak-anak, untuk semua anak-anak sekolah minggu, supaya tetap sehat dan bisa menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kami bisa bersama-sama dengan teman-teman kami memohon kasih Tuhan atas negara kami, negara Indonesia. Tuhan, berikan damai sejahtera bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Berikan Tuhan roh takut akan Engkau untuk setiap pemerintahan kami, dari atas hingga akhir tingkat bawah. Berikan juga Tuhan hati yang taat seperti Ishak. Hati yang taat boleh meliputi seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia, sehingga kami boleh bersatu untuk kemajuan negeri kami. Teringat Tuhan untuk pandemi corona yang belum berakhir. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan boleh terjadi kepada mereka. Tuhan membantu untuk para kesehatan, untuk perawat, untuk dokter, untuk semua yang terlibat, untuk obat-obatan, asumsi makanan yang dimakan oleh mereka yang sedang sakit. Mari Tuhan, jamah mereka. Kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi untuk bangsa kami. Demikian juga untuk semua bangsa di bumi ini. Kami berdoa untuk vaksin yang sedang proses uji klinis, yang sedang diuji cobakan kepada para calon penerima vaksin. Tuhan, biarlah kami berdoa vaksin ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami, umat-Mu, manusia di bumi ini. Supaya vaksin ini Bapa juga boleh menyembuhkan akan mereka yang sedang sakit. Kami berdoa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, memberikan hikmat kepada semua manusia di bumi ini, untuk kami tetap takut, untuk kami tetap berseru kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang berada di rumah, yang sedang melakukan belajar online. Tuhan, bantu mereka, bantu para orang tua yang membantu menyelesaikan pekerjaan tugas-tugas online anak-anak, sehingga semuanya boleh dilaksanakan, boleh diselesaikan dengan baik. Mari Tuhan, berkati juga para guru di dalam menyiapkan setiap tugas-tugas online mereka, sehingga mereka boleh memiliki kerjasama yang baik. Kami juga berdoa untuk para orang tua di dalam setiap pekerjaannya mereka, di dalam setiap pergumulan mereka. Mungkin mereka memiliki pergumulan yang hebat, baik di dalam pekerjaan, kesehatan, setiap permasalahan yang ada. Tuhan akan turut campur tangan, Tuhan yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menjadi rema bagi kami semua anak-anak-Mu sekolah minggu di tempat ini. Supaya kami memiliki hati yang taat, kami bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Kami bisa memberkati banyak orang melalui hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, akhirnya pertemuan kita akan berakhir di sini dan akan bertemu pada ibadah yang online yang akan datang. Dan tetap sehat, tetap cuci tangan, pakai masker, jaga kesehatan, makan yang banyak, dan jangan lupa tetap berdoa serta taat melakukan firman-Nya. Taat, ingat, taat itu menyenangkan loh. Halo, dadah, salam, sampai jumpa. Tuhan berkati.